Guohua. Chunsheng, Akhirnya pulang juga. kakimu sudah sembuh. Sudah bilang, pasti tidak akan ada masalah. Kamu itu sudah diberkati sejak kecil. Xiao Mei. Ini dia. Ah, Xiao Mei. Kenapa dulu aku tidak tahu kamu bisa masak sebanyak ini? Sepertinya kamu belajar khusus untuk seseorang. Dulu kamu tidak punya waktu untuk perhatikan masakan Xiao Mei. Makan saja. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kalian berdua bisa jadian. Tapi aku beritahu, aku ini bukan cenayang. Aku pikir kalian berdua memang punya kesempatan. Makan yang banyak. Makan sayurnya. Makan yang banyak, Hongling. Guohua, aku angkat gelas untukmu. Makan sayurnya. Oh. Kali ini kamu bawa Hongling pulang. Apakah mau ketemu orang tuamu? Kapan kami bisa minum anggur pernikahan kalian? Biar kuangkat gelas untuk kalian berdua. Selamat ya. Ayo, kita bersulang bareng. Ayo. Hei, kamu bilang ini lucu kalau diingat-ingat. Ah, soal kejadian di gelanggang seluncur es itu. Rasanya baru kemarin terjadi. Kamu bilang Chunsheng menggambar. Lalu minta Chunsheng mengecek harga. Chunsheng ngejar cewek. Aku baru sadar sekarang. Itu semua demi kamu. Aha. Dulu aku bodoh banget. Aku sempat bingung. Apa mungkin ada orang menyamar jadi kamu buat ngejar cewek? Ternyata beneran kejadian. Ada apa sih? Minum dikit aja mulutnya bocor. Abaikan Hongling. Kalian kapan nikah? Oh, aku dan Hongling belum sempat bahas. Masih harus nunggu dulu. Setidaknya setelah aku balik ke militer. Lalu beberapa hari lagi. Aku dan Guohua sudah bertahun-tahun bareng. Gak ada alasan buat nunda. Cukup beberapa hari ini, selagi semua orang di sini, kami akan menikah. Jadi kalian semua bisa datang minum anggur pernikahan. Gimana, Guohua? Ah, oke. Iya. Harus kuakui Hongling sama sekali nggak berubah. Masih sama seperti dulu di gelanggang seluncur es. Sudah bilang. Oke. Kenapa sih selalu bahas gelanggang seluncur es? Kalau mau lihat aku main seluncur es, bilang saja. Nggak usah muter-muter. Siapa yang mau main seluncur es? Aku... Gelanggang seluncur esnya masih buka nggak? Ah, mana mungkin masih buka, kan? Tentu saja, kenapa enggak? Ayo besok kita main seluncur es. Mungkin ini terakhir kalinya. Aku ikut. Oke, sampai jumpa di tempat biasa jam 2 besok. Ini malam tahun baru. Ayo bersulang untuk tahun baru. Selamat tahun baru.
Guo Hua. Gimana kabar di militer belakangan ini? Oh, biasa saja. Gaul, biasa-biasa saja. Kalau kamu gimana? Ya, bisa lihat sendiri. Aku masih bisa jalan. Tapi sudah nggak bisa lari lagi. Pasti akan membaik. Betul. Ini nggak bisa dipaksain. Sebenarnya, aku udah bisa jalan aja udah bagus banget. Hey, thanks buat Xiaomei. Kamu sama Xiaomei. Kalian berdua beneran yakin sama hubungan kalian? Kamu ngomong apaan sih? Ya jelas beneran. Pasti. Syukurlah. Syukurlah kalau gitu. Guo Hua, kamu masih ingat nggak? Dulu pernah aku cerita. Soal cewek di perpustakaan. Di perpustakaan. Oh, aku ingat. Kamu bilang mau ngejar dia. Cewek itu Xiaomei. Xiaomei udah tahu duluan. Aku malah kayak orang bego nggak nyadar. Terus gimana kamu akhirnya ngenalin Xiaomei? Dia nemenin aku balik ke Beijing. Nemenin aku operasi. Nemenin aku ke Beijing. Masa aku masih nggak bisa ngenalin dia? Berarti aku buta beneran. Jalani hidup yang baik sama Hongling. Hongling mana? Katanya dia mau pulang dulu ambil sesuatu. Chun Sheng. Kok Chun Sheng sama Xiaomei belum datang? Katanya sih nyusul. Main dulu aja, nggak usah nunggu mereka. Ah, Ada apa? Kemana Xiao Chunshen? kamu mau main seluncur es? Kalau tidak, buat apa datang? Kamu senang lihat dia? Kamu sudah selesai bicara? Kak, mana Guo Hua?
Ayo. Bersulang. Guohua, sejak aku pulang dari dinas militer, sudah lama aku tidak dengar kabar apapun tentang tempat itu. Bagaimana kalau suatu saat nanti kamu ceritakan? Ayo. Ayo bersulang. Ayo. Menarik sekali. Iya, Kadang aku benar-benar merasa kita ini senasib. Lihat saja. Kita tidak pernah jadi pemeran utama. Entah di acara jamuan, di militer, atau di gelanggang seluncur es. Kita cuma bisa jadi peran pendukung mereka. Sorotan selalu tertuju pada mereka. Kita cuma bisa berada di bayang-bayang. Kamu masih main seluncur es sebagus dulu. Tidak sebagus dulu. Kenapa tidak kamu kejar saja aku? Adik kecil tidak suka main seluncur cepat-cepat. Jadi aku sudah terbiasa. Karena kamu begitu khawatir. Kenapa barusan kamu biarkan mereka pergi main seluncur es? Karena hari ini aku mau menyampaikan sesuatu yang penting buat kamu. Dengar ya, lagunya sama. Nadanya tetap sama. Tapi bukan lagu yang dulu lagi. Dokter, aku mau menikah. Kamu ngerti nggak? Aku mau menikah. Guohua, aku sudah jadi dokter. Kamu tahu nggak? Aku baru saja dengar kamu bilang. Selamat ya. Dulu aku cuma perawat. Kamu tahu itu, kan? Aku tahu. Aku ingin jadi dokter. Dulu aku pikir jadi perawat itu cuma kerjaan ngurusin orang. Nggak sebagus dokter profesional. Seperti yang kamu bilang. Mereka cuma peran pendukung di rumah sakit. Dan sorotan nggak pernah jatuh ke mereka. Tapi setelah aku benar-benar jadi dokter, aku sadar ternyata kerjaan perawat itu sangat berharga. Waktu aku masih jadi perawat, aku harus memikirkan semuanya demi pasien. Apakah kamar rawatnya punya sirkulasi udara? Dan apakah berisik? Pasien siang mau makan apa? Seberapa sering spray dan sarung bantal harus diganti? Semua hal kecil itu harus aku kerjakan. Belakangan, setelah aku jadi dokter, aku menemukan bahwa justru tugas-tugas sepele itulah yang membentuk diriku. Jadi kapanpun, aku selalu mengutamakan pasien. Menurutku, aku nggak cuma mengobati mereka, tapi juga merawat mereka. Dan membiarkan mereka hidup bermartabat di rumah sakit. Tapi gimana kalau sejak awal aku sudah jadi dokter? Kalau sejak awal aku yang jadi tokoh utama dalam cerita ini, maka dalam pikiranku, yang ada cuma gimana caranya berdiri lebih tinggi dan lebih kuat, dan sorotan cahaya tertuju padaku. Maka aku nggak akan jadi diriku yang sekarang. Jadi Guohua itu kadang cuma soal waktu.
Kalau waktunya tepat, ada cahaya atau enggak, itu enggak penting. Lebih keren berdiri di balik bayangan, kan? Kamu benar-benar pintar. Aku mau nanya satu hal lagi. Kamu percaya banget sama dia? Iya. Cheng Shaoshang, kamu ninggalin aku cuma lewat sepucuk surat. Dan pura-pura nggak terjadi apa-apa? Tentu enggak. Beng Lian Er. Aku pernah mencintaimu. Dan gak akan pernah kusangkal. Tapi semuanya sudah berlalu. Lihat. Seperti Danau Shichai ini. Dulu kita sering main seluncur es di sini waktu masih muda. Tapi sekarang kita udah jarang ke sini. Bukan berarti Shichai nggak penting. Tapi kita punya hal yang lebih penting dalam hidup kita. Kamu yakin itu Tong Xiaomei? Kalau waktu itu aku berhasil naik kereta itu, apa semuanya bakal beda? Feng Linger sudah pergi. Seperti yang sudah kubilang. Semua ini pilihan kita sendiri. Karena kita sudah memilih. Jangan menyesal. Jangan menoleh ke belakang. Ayo. Ayo. Pulang. Ayo. Pulang. Pemandangan salju di gang ini indah banget. Kamu suka? Iya. Tumbuh besar di kompleks militer. Pasti bikin jenuh juga. Gang ini nyaman banget. Rumah-rumahnya berdekatan. Halamannya bersebelahan. Tetangganya baik-baik semua. Aku merasa tenang dan damai di sini.
Sheng. Sebenarnya, aku nggak jago main seluncur es. Kemarin kamu mainnya bagus banget. Itu karena kamu yang memegangku. Aku juga bakal memegangmu. Kamu harus ngajarin aku. Enggak, Kenapa? Kenapa enggak? Bicara. kamu bodoh. Apa? Kenapa kamu kayak gini? Kenapa kamu nggak bisa ngomong yang benar? Ah. Kenapa nggak ajarin aku? Kenapa kamu kayak gini? Semuanya abu-abu. Aku nggak nyangka. Kamu nggak berubah sama sekali. Ya. Hei. Dia masih di sini. Aku kangen banget. Aku ingat dulu sering kesini buat baca buku. Siapa sih pahlawan yang satu frekuensi ini? Nggak nyangka ternyata kamu, kawanku. Ya, ini aku, kawan. Kamu nggak terima? Ya. Terima banget. Hahaha. Sebenarnya, waktu itu, aku bahkan gak lihat kamu. Aku cuma lihat sesosok bayangan. Dan cuma sekilas lewat. Tapi waktu itu, aku udah bisa nebak. Kalau itu pasti cewek yang cantik banget. Oh, kamu bisa aja rayunya. Ayo. Haha. Kamu ngambek. Siapa yang ngambek? Hei, Dulu kamu nggak bilang gitu. emang dulu aku bilang apa? Aku nggak inget. Coba ingetin aku dong. Oke. Aku akui kesalahanku. Aku sudah membohongimu. Apa? Aku pernah bilang padamu. Kalau aku melihat gadis itu adalah Hi Hongling. Itu bohong. Aku tahu. Karena saat itu, kamu menyukainya. Ya. Karena itu aku bilang begitu padamu. Aku mengerti. Tapi sebenarnya, sudah lama aku tahu itu bukan dia. Beberapa tahun terakhir, aku selalu bermimpi hal yang sama. Dalam mimpi itu, aku terus mengejar langkah kaki seorang gadis. Aku terus mengejarnya. Seperti mengejar mimpiku sendiri. Tapi aku tak pernah bisa melihat wajahnya dengan jelas. Setiap kali aku merasa hampir menyusulnya, dia menghilang. Sampai suatu hari, akhirnya aku melihatnya.
Kamu tahu apa reaksi pertamaku saat terbangun? Apa itu? Syukurlah itu kamu. Jadi yang ingin kusampaikan padamu adalah, bukan karena kamu menemaniku pulang ke Beijing dan menemaniku rehabilitasi, lalu aku jatuh cinta padamu. Mungkin bahkan lebih awal. Bahkan sebelum aku menyadarinya sendiri, aku sudah jatuh cinta padamu. Kitian benar. Dia bilang aku terlihat tidak kenal takut. Tapi sebenarnya aku sangat takut menghadapi isi hatiku sendiri. Dan saat semua orang bertemu dengan hal yang mereka takuti, mereka tanpa sadar akan bersembunyi dan tidak berani menghadapinya. Ini masalahku. Aku tidak berani menghadapi ini selama bertahun-tahun. Yang membuatmu menungguku sendirian. Menungguku dalam diam selama bertahun-tahun. Xiao Mei. Setelah aku pulang dari militer, aku sudah memikirkan banyak hal dengan jelas. Aku akan melakukan semua yang seharusnya menjadi milikku, dan melakukan semua yang seharusnya kulakukan. Aku akan berusaha sebaik mungkin melakukannya dengan baik. Kamu mengerti? Oh, kamu ini gadis yang konyol, menangis sambil tertawa. Xiao Mei. Ayo kita menikah. Ya.
Tahun baru di Beijing berlalu dengan cepat. Hubungan Xiao Chunsheng dan Tong Xiaomei semakin membaik. Ye Guohua dan He Hongling, setelah pernikahan yang megah, kembali ke militer. Mereka berada di posisi yang berbeda dan bekerja keras di posisi masing-masing. Tidak ada yang berhenti berkembang. Semua orang, bagaikan dedalu yang lentur di awal musim semi di Beijing, terus merambat dan tumbuh. Hei, Xiao Liu. Tunggu saja. Aduh, 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 aduh. Hahaha. Hei, lihat baik-baik. Xiao Liu, kamu jadi banget. Siang dong, kamu kelihatan kurusan. Cuma kalian berdua. Kalian berdua ini paling lama. Kami sudah lama nungguin kalian. Kami pulang. Bang, kakimu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Chunsheng, kita akhirnya kumpul lagi. Ayo kita terus kuasai kota Beijing. Sudahlah. Rencana kalian setelah pulang ini apa? Kami nunggu penempatan tugas. Kalau kalian nggak ada kegiatan, kita bisa belajar usaha kecil-kecilan dari kakak pian. Ya, bagus juga usaha kecil-kecilan. Kalau butuh bantuan, langsung bilang aja. Jangan sungkan. Jangan sungkan. Hahaha, oke. Ayo, kita pulang. Ayo jalan. Setelah Xiao Hui jadi model utama, dia sibuk dengan acara sosial dan pertunjukan, dan nyaris nggak pernah di rumah. Kecurigaan Hei Zi mulai muncul lagi. Ada orang? Buka pintunya. Saya teman kerja Xiao Hui. Ini rumah Xiao Chunsheng? Ya. Heizi bawa orang buat ngancurin peragaan busana kami. Xiao Hui yang seksi. Kata Xiao Chunsheng dia bisa stop dia. Heizi, ternyata dia. Biarkan dia pergi. Laki-laki itu benar-benar nekat. Dia naik panggung terus hajar dia mati-matian di depan banyak orang. Xiao Hui bahkan mau robek semua bajunya. Lagi pula bajunya memang tidak seberapa. Xiao Hui ada di ruang rias belakang panggung. Dia tidak mau ketemu siapapun. Biar saya yang temui dia. Xiao Hui. Xiao Hui, ini aku, Yan Qiu. Masuk. Xiao Hui. Kak, kasih ini pas kamu keluar. Apaan ini? Heizi, kamu mau nikahin aku? Xiao Hui. Dia mimpi kali.
Uya, Uya, cepetan. Xiao Hui, Xiao Hui, Xiao Hui, Xiao Hui. Kali ini Heizi memang keterlaluan. Dia perlu dikasih pelajaran. Kamu mau cerai? Aku tidak akan menahan. Tapi soal perceraian ini, apa tidak sebaiknya tunggu dia keluar dan ketemu dulu baru bicara? Menikah itu urusan dua orang. Cerai juga begitu. Kalian harus sama-sama hadir, biar bisa kasih titik. Aku pergi itu sudah jadi titiknya. Kak, lihat wajahku. Lihat wajahku. Setelah bertahun-tahun, aku nggak peduli apa pendapat dia. Tapi aku tahu dalam hatiku, aku ingin menjalani hidup yang baik bersamanya. Ya, kita semua tahu. Heizi juga tahu. Ada banyak pria yang ingin mendekatiku. Ada yang ingin merayuku. Dan ada juga yang ingin macam-macam denganku. Ada juga perempuan yang menyuruhku cari pria. Ada yang maunya pria ganteng. Atau pria kaya dan berkuasa. Sepertinya mereka pikir, perempuan hanya pantas dengan pria seperti itu. Tapi aku bukan orang yang seperti itu. Heizi, ya, aku tahu. Sudahlah, aku nggak bisa bahas ini dengan mereka. Kak, kakak sudah lihat sendiri bertahun-tahun ini. Aku sering bertengkar dengan dia. Kakak tahu nggak gimana kami ketemu? Kayaknya kakak pernah cerita. Kalau kamu menyelamatkan Heizi. Danau bayi. Ada anak jatuh ke air. Dan dia langsung berusaha menyelamatkan. Kakak nggak pikir dia bodoh? Dia sendiri nggak bisa berenang. Dia nyaris tenggelam. Untungnya aku melihatnya. Butuh waktu lama buat narik dia ke atas. Dan memberinya napas buatan. Dia selamat, tapi belum sadarkan diri. Dia beda dari sekarang. Dulu dia kurus banget, wajahnya pucat kekuningan, dengan rambut basah, berdiri satu-satu, dan mengatupkan giginya. Dia kayak anak 7-8 tahun yang nggak mau nyerah. Saat itu, aku nggak tahu kenapa aku merasa tersentuh. Aku merasa dia seperti adik laki-lakiku sendiri. Kamu punya adik laki-laki? Enggak, cuma kakak-kakak laki-laki. Dan semuanya lebih parah satu sama lain. Setelah itu, dia sadar. Dia kaget waktu lihat aku pertama kali. Waktu itu aku lagi gendong dia. Dia baru sadar. Langsung merah pada mukanya. Heizi bisa ngerasa malu juga. Merah banget. Aku nggak tahu apa yang ada di pikirannya waktu itu. Terus, dia cerita ke aku. Katanya dia jatuh cinta pada pandangan pertama sama aku. Waktu itu, aku... Xiao Hui. Gimana? Gak apa-apa, Kak. Semua udah lewat. Udah baik, bener-bener baik. Dulu aku mutusin nikah sendirian. Sekarang, aku juga cerai sendirian. Aku bisa ngejalanin semuanya sendiri. Aku sama dia. Gak bakal ketemu lagi. Huoer, aku pergi dulu. Huoer.
Dengerin aku baik-baik. Kamu bayangin, 4 juta tentara di negara kita. Jaga 9.600.000 kilometer persegi tanah air. Dan 1 miliar rakyat. Kalau dihitung-hitung, beban di pundak setiap prajurit. Bukan beban yang ringan. Kesatuan mana yang nggak punya jasa besar? Hei Cai Jun. Kamu tuh emang berbakat. Menurutku, coba kamu pikir, mereka itu pemberani. Negara kita udah damai lebih dari 30 tahun. Kedepannya, pasti fokus ke pembangunan ekonomi. Perintah militer itu kayak gunung. Waktu perang, kita ikut perintah. Waktu damai, kita tetap lakuin apa yang diperintahkan. Aku udah pikir matang-matang. Kedepannya aku nggak bisa bikin pencapaian di medan perang. Aku bakal berkontribusi buat pembangunan sosialis. Oh iya. Apa Guohua bakal masuk daftar pengurangan pasukan? Guohua? Hong Jun, nggak usah khawatir soal itu. Dengar ya, wakil komandan batalion Y kita, itu seteguk gunung Tai. Coba pikirkan, di antara saudara-saudara yang masuk tentara, Guohua itu yang paling hebat di antara kita. Tapi ya gitu. Kita nggak bisa banding sama Kak Guohua. Dia tuh dari keluarga kayak gimana? Dan Kak Guohua juga pekerja keras. Sekarang dia juga lagi hoki. Iya. Saya mau kasih pernyataan. Saya, Xiao Liu, kagum sama Kak Guohua. Hei Kak Chunsheng. Kak Chunsheng, Kak Chunsheng, maaf. Maaf saya telat. Saudara, maaf ya. Kalian berdua sudah lama balik. Gimana urusan keberhentian dinas kalian? Sudah beres. Chunsheng belum lapor ke kamu ya. Kami lagi jualan peralatan elektronik. Baru-baru ini kami mulai usaha kecil. Laris lumayan. Lumayan. Kak Chunsheng, saya harus bilang sesuatu. Nggak benar bikin atasan nunggu selama itu. Iya. Saya kasih tahu ya. Perasaan di antara kita sebagai saudara nggak boleh diadu domba. Betul itu. Ayo, duduk. Hong Jun, kamu duduk sini. Hari ini hari besarmu. Kamu pemeran utamanya. Duduk yang tenang. Hei. Gak apa-apa, gantung aja. Oh, semua sudah datang. Hong Jun. Ayo tuang penuh. Kak Tian, ayo tuang. Kalian, tuang deh. hei, Semuanya sudah datang. Aku ingin bicara sedikit. Hari ini kita semua berkumpul di sini. Untuk memberi selamat kepada Hong Jun atas promosinya menjadi direktur. Hong Jun memang yang paling cemerlang di antara kita. Dia sudah pintar sejak kecil. Dan nilainya selalu bagus. Apalagi setelah ujian masuk PT kembali digelar. Dia belajar mati-matian. Dan berhasil masuk universitas bergengsi. Bahkan pernah menjadi ketua senat mahasiswa. Hahaha, tentu saja. Semua ini tidak lepas dari mata jeli Ye Fang. Fang Zi, terima kasih karena selama ini terus mengawasi Hong Jun. Aku bersulang khusus untukmu. Kuharap kau terus mendorong Hong Jun untuk bekerja keras. baiklah, ku minum sampai habis. Dan segelas anggur ini. Ini kupersembahkan untuk saudariku dan Tian. Semoga hidup kalian semakin bahagia. Chunsheng, bagaimana dengan kapasitas minummu? Hahaha, jangan khawatir. Chunsheng, aku pasti akan bekerja keras. Aku pasti akan membuat hidup mereka nyaman. Itu sudah pasti. Kak, kamu kan punya. Jangan. Jangan dengerin omong kosongnya. Belum ditulis juga. Kamu ngomong asal. Gimana aku nggak ngomong? Kalau nanti kita beneran punya anak, hatiku nggak akan terbagi buat orang lain. Semuanya cuma buat kalian berdua. Kak Tian, nggak nyangka kamu jadi seperhatian ini setelah nikah. Karena aku lelaki tangguh berhati lembut. Sesekali aku bisa lembut juga. Iya kan? Yuk, kita minum cepat. Ayo, tuang. Ayo, tuang penuh. Ayo. Tuangin dong. Biar aku yang tuangin. Ayo, Kian. Oh, Ayo, mumpung lagi senang-senang. Ayo. Ayo. Nggak apa-apa. Aku nggak mabuk. Minum air dulu. Ayo kita bikin anak. Aku bilang aku nggak mau punya anak. Kok kamu ngomong gitu? Kasih aku alasan.
Ibu, kok bisa-bisanya menyentuh barang orang lain? Barang siapa yang aku sentuh? Kenapa aku tidak boleh menyentuh barang anakku sendiri? Ini buku harianku. Kenapa ibu bisa mengobrak-abrik barangku tanpa izin? Kau sudah pulang, Tante. Chen Tao, ayo masuk. Di luar dingin, kan? Ayo, duduk. Kau kelihatan makin tinggi. Kau kurusan, ini untukmu. Kenapa repot-repot? Lepas mantelmu. Nanti kau masuk angin kalau keluar lagi. Ayah dan ibumu baik-baik saja. Mereka baik-baik saja. Kau sudah makan? Sudah. Sama-sama. Terima kasih. Aku tidak akan jadi ibu yang baik. Tidak. Kau pasti bisa, kau pasti akan jadi ibu yang baik. Kasihanilah aku saja, ya? Hong Huan, sejak sebelum menikah kita sudah sepakat. Aku tidak mau punya anak. Dan kau setuju? Aku setuju denganmu. Aku setuju karena aku mencintaimu. Kau tidak bisa memanfaatkan cintaku untuk menindasku. Aku mencintaimu, dan aku bisa melakukan apa saja untukmu. Aku bahkan jadi tumbal kasus pemerkosaan, kan? Kalau begitu setidaknya kau harus memikirkan perasaanku. Chen Hongjun, jangan keterlaluan. Untuk kariermu saja aku sudah mengalah. Dalam hal ini tidak ada ruang untuk berunding. Aku sudah bertanya padamu. Kalau kau tidak mau, seharusnya jangan setuju. Sekarang kau mau menarik kata-katamu. Kau masih laki-laki atau bukan? Apa yang kamu omongin? Apa aku kayak laki-laki? Aku bukan laki-laki. Siapa yang kayak laki-laki? Siapa yang kayak laki-laki? Xiao Chunsheng? Terus kenapa dari awal kamu nggak pergi ke dia aja? Udah, tenang dulu. Kita omongin besok aja. Ye Fang. Kamu cinta sama aku nggak? Pernah nggak kamu cinta sama aku? Kamu cuma mau nyari orang yang bisa setia ada di samping kamu. Orang itu bisa siapa aja, asal bukan aku, Chen Hongjun. Bisa Li Hongjun, Liu Hongjun, Sao Hongjun kan? Iya kan? Kamu cuma mau nyari orang yang mau nurut sama kamu. Dan bisa kamu atur-atur. Hong Huan, selain anak, aku bisa kasih ke kamu. Pernikahan ini, kamu selalu punya hak buat nyesal. Komandan, ada kabar PHK massal militer. Korps kesenian militer mungkin bakal dibubarkan. Apa kabar ini benar? Hong Lin, kamu itu anggota lama di korps. Kalau kabar itu benar, kamu nggak boleh nolak. Kamu tetap harus bantu saya urus pemikiran anggota yang lain. Saya paham. Tapi jujur aja, saya benar-benar nggak mau ninggalin militer. Saya ngerti. Kamu itu penampil terbaik di korps kita. Kalau kamu bisa bertahan, kamu pasti punya masa depan yang lebih baik. Tapi ini tuntutan zaman. Dan kita nggak bisa ngatur. Komandan, apa benar-benar tidak ada jalan lain? Sekarang militer sedang merombak personel. Banyak hal yang tidak bisa saya putuskan sendiri. Sebenarnya ada beberapa posisi kunci yang bisa dipertahankan. Tapi pada akhirnya, kami harus patuh pada keputusan atasan.
Maksudmu? Hongling, pulanglah dulu. Sebaiknya kamu diskusikan dulu dengan keluargamu. Aku selalu tahu kamu punya cita-cita sendiri di dunia seni. Ingat kata-kataku. Kemanapun kamu pergi, kamu harus tetap rajin latihan piano. Jangan menyerah. Ya, aku pasti akan melakukannya. Hongling, ada kabar burung katanya militer akan segera dikurangi personelnya. Bagaimana menurutmu? Tentu saja aku tidak mau pergi. Tetap bertahan di Korps Kesenian Militer adalah satu-satunya tujuanku. Aku tidak sepertimu. Kamu sudah jadi wakil komandan batalion. Para petinggi militer sangat menghargaimu. Meskipun nanti digabung ke distrik militer lain. Dengan kemampuanmu, posisimu pasti akan semakin tinggi. Aku beda. Kalau Korps Kesenian dibubarkan, aku harus melepas seragamku. Aku sudah tanya Direktur Huang hari ini. Katanya korps kita masih punya peluang. Kami bisa mempertahankan beberapa personel kunci. Guo Hua, bisakah kamu bantu carikan jalan? Hongling, apa kita harus tetap di militer? Hong Jun sudah jadi pejabat di Beijing. Kudengar yang lain sudah buka usaha. Dan keadaan mereka baik-baik saja. Zaman sudah berubah. Kita punya lebih banyak pilihan sekarang. Tapi bagaimanapun juga, sejak kecil, satu-satunya tempat di mana aku mengandalkan kemampuan sendiri. Dan diakui adalah di militer. Kalau aku punya pilihan, aku tidak akan pernah pergi. Ayo pulang beberapa hari lagi. Hei, Guo Hua, ayo lanjut minum. Sudah cukup. Aku sudah minum seminggu penuh. Aku pusing, kamu tidak? Kenapa kamu pusing? Kita sudah lama tidak ketemu. Harusnya kita minum sebulan penuh. Hong Jun, kamu beda dari dulu. Tiba-tiba jadi pejabat. Pejabat apa? Kami cuma pelayan rakyat. Melayani rakyat. Nah, Guo Hua dan Zhong Hua itu benar-benar sukses. Yang satu buka toko, yang satu jualan. Mereka sudah banyak uang. Aku ini apa? Tidak ada apa-apanya. Benarkah? Usaha kecil, usaha kecil. Guo Hua, kamu dan Chun Sheng dulu di halaman rumah kita. Kami semua kagum padamu. Dulu kamu sombong sekali waktu keluar. Sungguh. Tapi kamu tahu? 10 tahun terakhir ini, Hong Jun yang paling tinggi naiknya di lingkungan kita. Iya. Hahaha. Chun Sheng sekarang keadaannya bagus. Banyak orang minta tolong padanya. Dia lebih sibuk dariku, padahal aku direktur. Saking sibuknya, sampai tidak sempat kumpul sama saudara. Dan Kitian, Tiangunya si Jiu Cheng. Dulu dia itu orang macam apa? Dulu dia itu spekulan, mainnya sama Heizi, Zizi, sama Gai. Tapi sekarang, dia paling jago soal bisnis. Dan aku, Siang Dong yang paling gak kelihatan ini. Sekarang, hehehe. Dan aku sudah kumpulin lumayan duit. Dong sih. Kita gak usah ngomongin orang lain. Kamu tuh udah ambil jalan yang benar waktu keluar dari militer. Negara sekarang lagi dorong demobilisasi dan alih profesi. Prajurit tuh harus tersebar di semua bidang. Dan tetap jadi orang-orang kunci. Kamu tuh lagi nurutin panggilan negara. Iya, coba dipikirin deh. Kalau aku masih di militer, kapan aku bisa tinggal di rumah gaya barat kecil bareng istriku? Berapa tahun gaji yang harus dikumpulin dulu? Oh, iya juga ya. Kalau 10 tahun yang lalu, aku gak akan pernah kebayang bisa kayak gini. Waktu aku habis dinas militer. Masih inget gak? Waktu aku dengar gak bakal jadi tentara atau ikut perang lagi. Aku bener-bener bingung total. Aku sempet mikir, aku tuh bisa ngapain ke depannya. Aku juga cerita ke Xiao Liu. Liu, kamu masih inget gak? Hari itu dia ngajak aku ke jalan raya. Kami minum semalaman. Dan gak ngebolehin aku pulang. Masih inget gak? Dia ngomong dengan wajah penuh khawatir. Liu, pas kita keluar dari militer, gimana caranya aku bisa tegak ngangkat kepala? Jadi orang tuh gak bisa terus-terusan nengok ke belakang. Ketawa aja. Sekarang, jalannya gak cuma satu. Cari duit juga keren banget. Kamu bener, zaman udah berubah. Dulu, jadi tentara, buruh, atau kerja di pemerintahan. Tuh yang paling bergengsi dan dihormati, iya kan? Tapi sekarang gimana? Ini yang paling top.
Hei, aku bukan ngomongin kamu. Aku gak ada maksud lain. Aku gak ngomongin kamu. Kamu tuh beda dari mereka. Anda wakil komandan batalion kan? Anda wakil komandan batalion kan? Begitu kebijakan militer Taiwan keluar. Dengan nama Anda, Ye Guohua, saat Anda menjabat di distrik militer baru, Anda akan diberi resimen tetap. Ya. Resimen Jingye. Resimen Jingye, Resimen Jingye, sini. Handong, saya cuma mau tanya satu hal. Saya tukar bisnis Anda dengan jabatan komandan. Mau? Ya. Oh, Guohua, Anda ini menjebak saya ya? Ya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Saya salah. Ucapan Anda ada yang salah. Berani-beraninya bilang wakil komandan Ye memasang jebakan? Minum. Baik. Minum, minum, minum. Saya salah. Saya salah. Saya minum saja. Tapi, Guohua, jujur saja, kondisi Anda lebih baik dari kami. Kalau Anda terjun ke bisnis, pasti lebih sukses dari kami. Ayo, sudahlah, Guohua. Kemanapun Anda pergi pasti berhasil. Ayo minum. Sini. Minum dulu. Kenapa? Mereka bisa dapat uang banyak, jadi keluarga 10.000 yuan. Aku, Ye Guohua, nggak bisa. Mana mungkin aku kalah dari mereka? Lagi pula Xiao Chunsheng datang ke acara itu bukan buat nemuin aku. Istriku lebih cantik dari istri-istri mereka. Kalau kamu nggak senang, bilang aja ke semua orang. Besok kita balik ke ketentaraan. Ini cuma soal cari duit. Keluarga 10.000 yuan. Aku, Ye Guohua, gampang aja ngeluarin 100.000 sampai 1 juta. Keluarga 10.000 yuan. Aku sampai lupa mau pergi sama kamu. Kamu pulang jam berapa kemarin? Kenapa minumnya banyak banget? Aku lagi senang. Mana Hongling? Dia pergi pagi-pagi sekali. Katanya mau cek tiket kereta. Ingat ya, tapi jangan minum kebanyakan meski lagi senang. Hei. Kenapa dia buru-buru banget mau pulang? Militer lagi pengurangan personel. Kamu bilang pengurangan personel. Gak akan kena kamu yang wakil komandan batalion. Ngapain khawatir? Tapi korps kesenian militer Hongling mungkin bisa kena imbas. Iya. Bu. Sekarang negara menyerukan semua orang untuk berbisnis. Bisnis setelah militer lumayan. Apa yang kamu pikirkan? Apa sih maumu? Mau pindah profesi? Bukankah sekarang ada kebijakan nasional untuk bikin rakyat sejahtera? Bukan nggak mungkin. Keluarga ya kita harusnya jadi contoh dalam seruan nasional ini. Itu kewajiban kita. Bu, ibu juga pasti setujukan. Ibu punya kepentingan pribadi. Kalau kamu dan Hongling bisa cepat kembali ke Beijing dan tinggal dekat kami lagi, kami pasti senang. Bu, tenang aja. Dengan kemampuan putra ibu ini, apapun yang dikerjakan, pasti dia yang jadi bosnya. Sungguh. Soal punya cucu. Sang perintis belum berhasil. Nanti, jangan main sama teman-teman brengsek itu lagi kalau sudah kembali. Dengar nggak? Hei. Hei, usaha kecilmu lumayan maju juga ya. Apalagi soal beli sayur. Lihat saja, semua orang jadi gampang.
Kamu hebat banget. Udah. Tante. Ambil. Ini masih segar. Hongling kan gak selalu sama kamu. Jadi kami harus lebih perhatian sama kamu. Kamu tahu siapa aku. Udah dibilang ambil ya ambil aja. Nggak usah sungkan sama aku. Loh, terakhir aku kesini kamu kasih telur. Sekarang bawaanmu banyak banget lagi. Kalau aku sering-sering kesini, warungmu masih buka nggak? Kamu terlalu memandang rendah warung kami. Ini bukan masalah besar. Kintian, Oh. Kok kamu balik? Hongling, lihat deh. Kamu bawa banyak banget lagi. Bu, terima aja. Ki Gogo lagi libur jadi pulang. Aku sibuk beberapa hari ini, belum sempat nyapa. Kitian, makasih ya. Kok kamu malah sungkan? Gimana kabar kakak Yenkyu akhir-akhir ini? Dia baik, aku juga rawat dia dengan baik. Makanan dan minuman enak semua aku kasih ke dia. Berat badannya naik 7-8 kati sejak terakhir kamu ketemu. Hidupmu enak ya. Sekarang kamu punya usaha, nggak pusing mikirin makan. Nanti pas Yenkyu hamil lagi, kamu bakal punya istri, anak, dan rumah tangga hangat. Semua orang bakal iri sama kamu. Apa sih yang perlu diirin? Kapan kamu dan Guohua punya anak? Mereka masih muda, nggak usah buru-buru. Aku sama Hongling balik dulu. Makasih ya makanannya. Sama-sama, Tante. Hati-hati di jalan. Makasih. Sama-sama. Kamu besok berangkat. Aku harus kembali ke militer. Tadi, aku periksa ke dokter. Buat sakit kepalaku. Aku juga ceritakan kondisimu ke dia. Katanya, paling bagus dikasih ramuan obat tradisional Tiongkok. Bu, kamu tahu aku nggak suka minum obat tradisional. Anak perempuan itu perlu dijaga kesehatannya. Badanmu sudah terlalu rusak. Kalau nggak minum obat buat pemulihan, pas nanti makin tua, bakal muncul macam-macam penyakit. Nanti mau diobati juga sudah terlambat. Iya, lain kali saja. Aku turuti kamu, lain kali aku tebus obatnya. Sebenarnya, aku sudah tenang karena ada Guohua yang menemanimu di militer. Tapi entah kenapa, setelah kamu sakit tempo hari, hatiku jadi nggak tenang. Aku nggak bisa tenang. Kamu kebanyakan mikir, kan? Paman Dong bilang kamu akhir-akhir ini susah tidur, ya? Kamu itu nggak tidur dan kebanyakan mikir. Kamu sudah tua. Kamu cuma makin tua dan tidurnya jadi dangkal. Bu, Anu. Ada kabar katanya militer kita mau dirampingkan. Korps kesenian militer kita mungkin dibubarkan. Terus kamu mau gimana? Belum ada kepastian. Nanti aku diskusikan sama Guohua pas balik. Kalau dia mau bantu carikan jalan keluar, aku pasti bisa bertahan. Apa? Setelah bertahun-tahun, kamu sudah menang banyak penghargaan dan banyak kehormatan. Kalau kamu keluar, semuanya bakal hilang. Komandan Huang bilang, bakal ada posisi untuk orang penting seperti aku. Kalau kita digabung ke distrik militer baru, mereka nggak akan hilang. Malah mungkin kamu naik pangkat. Beneran? Iya, benar. Wang Hua saja sudah jadi wakil komandan batalion. Pasti nggak ada masalah. Kalau kalian berdua pindah ke tempat baru, coba lagi dari awal. Kita bahas nanti saja. Ibu cuma punya satu anak perempuan seperti kamu. Ibu nggak punya harapan macam-macam. Ibu cuma mau kamu bahagia dalam hidupmu. Kamu dulu waktu kecil sudah banyak menderita. Ibu cuma berharap jalan hidupmu mulus dan selalu sehat serta bebas dari rasa sakit. Iya. Jangan khawatir, Bu. Aku pasti akan bahagia. Oh. Pak Komandan sedang inspeksi kerja. Kamu sok miskin lagi? Aku barusan lihat Bibi Feng dan Hongling. Dia sudah pulang. Mereka baru saja pergi dari sini. Dia pulang kok malah nggak bilang apa-apa. Kayaknya dia lihat Xiao Mei dan Chun Sheng makin dekat. Jadi dia nggak mau ketemu mereka. Aku ada yang mau kutanyakan. Soal Heizi dan Xiao Hui itu loh. Kita nggak bantu bujuk mereka. Bujuk mereka? Kenapa aku harus bujuk? Aku nggak nonjok Heizi saja. Sudah termasuk terlalu baik padanya. Lihat saja bagaimana dia memperlakukan Xiao Hui. Kalau saja dia sedikit lebih baik ke Xiao Hui, dia nggak akan pergi. Kali ini dia sadar dia salah. Dan menurutku Xiao Hui masih ada rasa sama dia. Istriku, soal ini, kita nggak bisa ikut campur. Bahkan aku, sebagai bosnya, nggak bisa mengontrolnya. Kenapa kamu malah pusing memikirkannya? Sudah. Aku turuti mau kamu.
Kamu mau makan tomat dingin malam ini? Aku makan apapun yang kamu masak. Ada apa ini? Jangan-jangan beneran ada pengurangan personel? Kita harus gimana dong? Pengurangan personelnya beneran bakal terjadi? Korps kesenian kita beneran bakal dibubarin? Aku dengar hari ini bakal keluar surat keputusan resmi. Kayaknya beneran. Kenapa nggak tanya Hongling aja? Suaminya kan Fu Ying? Dia pasti tahu sesuatu. Kamu tahu soal pengurangan personel ini, Hongling? Aku juga nggak yakin. Hal sebesar ini, wakil komandan yang nggak kasih petunjuk apapun ke kamu. Kalau beneran, pasti bakal ada surat keputusan resmi. Kita tunggu pengumumannya aja deh. Gimana bisa nunggu? Yang pertama kena pengurangan pasti korps kesenian kita. Kalau kita nunggu sampai semua pengumuman keluar, kita bakal kehilangan arah. Hongling, kamu udah punya rencana? Aku beneran nggak tahu. Nanya aku juga percuma. Pimpinan udah datang. Berdiri. Kami baru aja dengar kabar soal pengurangan personel. Ini urutan pengumumannya. Aku tahu. Kita semua nggak mau ninggalin tempat ini. Tapi ini penyesuaian strategis yang diputuskan negara. Dan udah jadi keputusan strategis. Sebagai prajurit, kita wajib patuh dan taat pada perintah kapanpun. Walau kalian harus ninggalin barak, aku harap kalian tetap pegang teguh keyakinan seorang prajurit. Terus berkarya di berbagai bidang di negeri ini. Selain itu, Resimen udah mutusin buat ngadain pertunjukan seni terakhir. Para petinggi distrik militer dan pahlawan perang bakal hadir nonton. Aku harap kalian bisa jaga pos terakhir kalian dan kasih penampilan yang sempurna buat semuanya. Siap. Korps kesenian militer bakal segera dibubarkan. Semua orang bakal berusaha sekuat tenaga buat nyiapin pertunjukan terakhir. Chen Ken juga udah minta maaf ke Hi Hongling soal masa lalu. Perselisihan dulu berubah jadi rasa berat ninggalin sesama rekan yang menghantui hati semua orang. Kita udah sampai. Korps kesenian militer Kuohua udah dipastikan dibubarkan. Kamu mau aku bicara buat bantu kamu tetap di sini atau pindah ke distrik militer baru? Kamu nggak mau? Bukan aku nggak mau. Hongling, aku udah mutusin buat balik ke Beijing. Aku udah nulis laporannya. Ikut aja balik bareng aku. Kenapa kamu nggak bilang dulu pas nulis laporan alih profesi? Dan aku udah pernah bilang, aku nggak mau lepas seragam ini. Buat apa kamu bertahan di sini? Sekarang negara lagi beralih ke masyarakat ekonomi. Ini tren zaman. Kenapa kita nggak ikut pilihan kebanyakan orang aja? Aku nggak ngerti apa itu tren zaman. Aku cuma tahu kamu balik ke komplek perumahan itu. Kamu lihat mantan rekan-rekanmu udah pada sukses. Kamu jadi ngerasa nggak seimbang. Dan kamu juga punya mimpi buat cepet kaya. Kuohua, kamu nggak mau bertahan di militer. Aku nggak akan maksa. Tapi kenapa kamu nggak ngasih aku kesempatan ini? Kenapa aku mau balik ke Beijing? Itu semua kamu, dan demi masa depan kita. Kamu bilang mau tinggal di sini sendirian. Berarti kita bakal sering berjauhan terus. Nanti jadinya gimana? Lagi pula, tentara punya perintah. Kita harus patuh. Kalau aku tahu ujung-ujungnya harus lepas seragam ini, aku nggak akan pernah datang sejauh ini. Bang Heizi. Bang Hei. Bang Heizi kena masalah. Hei, barang kita ditahan bea cukai. Semua duit saudara-saudara kita ada di kiriman itu. Kamu harus cari cara. Barangnya disita. Semuanya ditahan. Ada apa ini? Aku nggak tahu. Bang, bukan urusan bang-bangan. Kalian ngapain aja?
Kamu nggak boleh muncul di kantor bea cukai sekarang. Bisnis kita ini bukan bisnis resmi. Apa kamu lupa kasusnya Bank Ketiga dan Li Shanyou? Sialan. Oh, Hei, Heizi sudah pulang kerja. Chun Sheng. Kok kamu ada di sini? Sob. Bawain aku oleh-oleh dari kampung halamannya. Aku cuma kepikiran buat bagi-bagi ke kalian. Biar cobain sesuatu yang baru. Ayo naik ke atas, duduk dulu. Oke. Ayo. Nih, minum dulu. Chun Sheng. Kerjaan di bea cukai akhir-akhir ini lancar, kan? Lancar. Berkat bantuan si tentara merah. Hahaha. Heizi, kamu datang ke tempatku hari ini ada perlu, ya? Hei, Kita udah berteman bertahun-tahun. Walau nggak sedekat kamu sama Kak Tian. Tapi kalau ada apa-apa, bilang aja langsung. Tentu saja, selama bukan hal ilegal atau melanggar aturan. Aku bakal berusaha semampuku buat bantu kamu. hei, mana mungkin begitu? Begini. Aku ada kiriman barang yang ditahan bea cukai baru-baru ini. Aku pikir, apa kamu bisa bantu aku? Bantu cari tahu. Dan tanyakan kenapa bisa begitu. Itu barang dari Hong Kong. Sebelumnya aku udah sering impor, dan gak pernah ada masalah. Aku nggak ngerti kenapa kali ini bisa ditahan. Cuma itu aja. Aku baru aja dengar kabarnya. Oke, nanti aku tanyakan buat kamu. Kalau emang nggak ada masalah, aku bantu sapa dulu orang-orangnya. Makasih banget. King, tolong bantu tanyakan. Tolong bantu tanyakan ya. Santai aja, sama-sama. Makasih. Oke, kamu baru aja pulang kerja. Jadi banyak istirahat. Aku tidak akan mengganggumu. Aku pergi. Hei, Heizi. Ini, ambil ini. Tidak, ini untukmu. Ambil saja. Kau yang ambil. Kalau nanti ada apa-apa, langsung bilang saja padaku. Kita tidak perlu sungkan seperti ini. Aku akan bantu carikan informasi untuk urusanmu. Tenang saja, bukan masalah besar. Fokus saja pada urusanmu. Chun Sheng, kali ini kau benar-benar sudah berkorban banyak. Barang-barang ini adalah seluruh uangku dan uang saudara-saudaraku. Uang Xiao Hui juga ada di dalamnya. Aku pikir kalau aku bisa mendapatkan uang itu kembali, dan kalau aku bisa bertemu dengannya lagi, aku ingin mengembalikan uang itu padanya. Jangan khawatir. Apalagi yang kau latih? Sebanyak apapun kau berlatih, ini tetap pertunjukan terakhir. Meskipun ini pertunjukan terakhir, aku akan melakukan yang terbaik. Sejujurnya, aku sudah punya ikatan dengan tentara setelah bertahun-tahun. Kau bisa naik pangkat kalau kau pergi ke distrik militer Chengdu. Kenapa kau tidak pergi? Bukankah sudah kubilang padamu? Aku punya rencana sendiri. Lagi pula, di Beijing, orang tuaku sudah membersihkan rumah kami. Kesehatanmu selalu buruk. Kau bisa pulang denganku untuk memulihkan diri. Pada akhirnya kau hanya tidak ingin tinggal. Atau membantuku. Jadi apa yang bisa kulakukan? Ajukan ke atasan untuk memindahkanmu sendirian. Lalu aku pulang ke Beijing sendirian. Kalau begitu kita tidak bisa tinggal bersama lagi. Aku tidak ingin membicarakan ini sekarang. Aku hanya ingin menampilkan pertunjukan terakhir dengan baik. Hong Ling, kita sekarang sudah satu. Sebelum kamu mengajukan permintaan apapun, harusnya kamu pikirkan aku dulu, kan? Aku sudah bilang berkali-kali padamu. Ini arus takdir yang gak bisa dibalikan. Kita coba jalan yang lain. Kita tetap bisa sukses. Jangan mengalihkan pembicaraan. Kamu cuma mau pulang demi cari uang. Akui saja. Memangnya aku tipe orang yang cuma mikirin uang?
Aku cuma mau buktikan ke orang-orang bahwa apapun yang aku lakukan, aku nggak akan kalah dari orang lain. Aku tahu di sini kamu itu staf kunci. Kamu pikir dengan tetap di sini, kamu masih bisa berkembang? Kamu takut nggak pasti setelah alih profesi dari militer? Gini aja deh. Aku bantu kamu hubungi beberapa orkestra di Beijing. Kamu cuma mau main biola kan? Kita pergi ikut tes dan wawancara. Kemampuanmu cukup bagus buat lulus tes. Lagi pula, kamu nggak bisa terus bertahan di militer. Kenapa kamu malah debat sama aku? Aku bukan keras kepala. Ini pertunjukan terakhir. Aku akan tetap jalankan tugasku sampai akhir apapun yang terjadi. Terserah kamu. Aku sudah tulis laporannya. Kamu pasti akan pulang ke Beijing bareng aku nanti. Hongling. Bagaimanapun juga, Beijing itu rumah kita. Akar kita ada di sana. Pulang itu bagus buat kamu dan aku. Halo. Saya cari Xiao Liu di gudang. Halo, Anda siapa? Xiao Liu? Ini aku, Chun Sheng. Pak Ketua Tim, ada perlu apa dengan saya? Begini, saya punya teman. Dia bilang barangnya ditahan di bea cukai. Saya cuma mau tanya ke kamu. Tolong bantu saya cari tahu alasannya. Baik, saya cek sekarang juga. Oh ya, nama temanmu siapa? Kuo Heizi. Wah, Pak Ketua Tim. Kasus temanmu ini agak sulit. Tidak apa-apa. Maksudmu bagaimana? Ini kasus penyelundupan. Pak Ketua Tim, sebaiknya jangan ikut campur. Oke, saya paham. Terima kasih atas bantuannya. Santai saja, Xiao Liu. Heizi, aku mau tanya sesuatu. Berapa lama? Chun Sheng, kamu selalu bicara hal yang tidak kumengerti. Apa maksudmu berapa lama? Oh, soal barang selundupan Hong Kong. Barang seperti itu tidak lazim di daratan. 33 dus Marlboro. Setara dengan 130.000 yuan. Kamu tahu berapa tahun hukumanmu nanti? Heizi, apa yang sedang kau pikirkan? Kau baru saja nyaris celaka gara-gara sertifikat valuta asing itu. Kenapa kau tidak kapok juga? Apa kau memang ingin berurusan dengan polisi? Kenapa kau tidak bisa hidup jujur? Hidup jujur bagaimana? Contoh saja kakakku Tian. Kau bisa dapat beberapa yuan setiap hari dari menjaga warung kecil. Makan 3 kali sehari, tidur nyenyak. Punya istri, anak, dan tempat tidur yang hangat. Lalu besarkan banyak anak. Nah, itu namanya hidup jujur. Istriku sudah kabur. Aku tidak punya istri. Chun Sheng, kau lahir dari keluarga baik-baik. Kau tidak paham kami, anak-anak dari rumah peta. Untuk naik 1 tingkat saja. Berapa banyak yang harus kami korbankan? Kau tidak akan mengerti. Heizi. Aku tahu kau sangat tidak suka pada kami. Kau pikir kami semua anak orang kaya. Dan mendapat segalanya tanpa kerja keras. Untuk orang lain aku tidak bisa bilang. Tapi untukku, Xiao Chun Sheng, setiap langkah yang kuambil. Aku lewati selangkah demi selangkah dengan usahaku sendiri. Jadi aku rasa aku punya hak untuk memberitahumu ini.
Tidak ada jalan pintas dalam hidup. Kau harus bekerja keras. Uang bisa membuat kita hidup mapan. Dan hidup bermartabat.